1 Yohanes 2 nomor 18, bahwa antikristus penyesat itu berasal dari tengah-tengah kita. Kita di sini adalah pengikut Yesus. Angkatan pertama, bukan sekarang. Maka kita kembali kepada apa yang dikatakan Yesus. Waspadalah kepada orang Farisi. Paulus orang Farisi, dia tokoh dari sekte Nasrani, mendirikan satu konsep Yesus adalah Tuhan. Hukum Taurat itu adalah kutukan, hukum Taurat itu adalah sampah, tidak ada yang diselamatkan karena taat kepada hukum Taurat. Sementara Yesus keselamatan itu adalah mentaati hukum Taurat. Nah, coba. Mungkin ada tokoh orang Farisi yang mendirikan satu pengajaran yang bisa menggenapi apa yang Yesus nubuatkan atau ceritakan. Silakan. Nggak ada. Itu imajinasi Abang Joma. Kalau itu dipaksakan bahwa itu merujuk pada satu tokoh dan itu bentuk nubuatan, tidak. Seperti yang dari tadi saya bilang, ini udah 3 kali nih, 3 kali kesempatan. Itu bukan nubuat karena memang sudah terjadi, yaitu dilakukan oleh ahli Farisi dan yang seperti tadi di ayat 2 itu. Cuman saya mau nanggapin dulu, ada 3 poin di sini tadi pernyataan Abang. Dia datang mengaku dengan namaku. Paulus tidak pernah mengaku nama Yesus. Artinya di sini Mesias gitu loh. Contoh, siapakah yang mengaku-ngaku nama Yesus itu? Ya Isa Al-Masih. Padahal dia bukan Yesus yang dikabarkan oleh para rasul. Isa Al-Masih inilah yang dimaksud dengan Mesias palsu. Dia mengatasnamakan dirinya Kristus dengan nama Al-Masih, padahal bukan. Al-Masih itu sendiri kan dengan pernyataan definisi yang tidak jelas. Tidak ada pemahaman definisi Al-Masih yang benar. Gak ada benar semuanya di dalam Quran. Bukan di dalam Quran, dalam pemahaman Islam tuh gak ada yang benar. 1. Nomor 2, penyesat ini akan menyatakan akulah Tuhan. Paulus tidak pernah mengatakan ini akulah Tuhan. Justru menyatakan Yesus itu adalah Tuhan dan Bapa itu adalah Allah. 1 Korintus 8 dan 6 dan 1 Korintus 8 ayat 4 itu gugur. Yang ketiga, 1 Yohanes ini bukan berbicara tentang Mesias, tapi tentang guru-guru palsu. Guru-guru palsu itu bisa datang dari manapun. Guru-guru palsu itu bisa datang dari manapun. Kalau Abang ini kan ngomong tadi gini, ini Mesias. Kalau Mesias itu harus, ini kebalik. Kalau Mesias ini Abang bilang seakan-akan mempersyaratkan itu harus dari kalangan kami, dari kekristenan kan, menurut 1 Yohanes ini. Saya bilang 1 Yohanes itu merujuk pada guru-guru palsu. Benar, guru-guru palsu memang datang dari tubuh kekristenan. Tapi kalau Mesias bisa datang dari manapun, termasuk dari Arab. Isa Al-Masih itu adalah Mesias yang lain. Dan berkali-kali Bang, orang Yahudi itu yang katanya ngerti bahasa Ibrani, mereka itu berkali-kali memprediksi Mesias itu dan mereka selalu gagal. Sampai sekarang gagal terus. Kenapa? Ya Mesiasnya sudah ada kok. Mesiasnya sudah datang kok. Tapi mereka membuat prediksi terus dan salah terus. Bahkan ada Mesias mereka yang jadi mualaf. Ada. Karena saking konyolnya mereka ini, orang-orang rabbinik ini. Ya kira-kira gitu Bang. Kalau Abang memaksa ini adalah bentuk nubuatan, kita nggak akan dapat garis temunya karena memang ini bukan nubuatan yang tadi di kitab apa sih Lukas tadi ya? Kitab apa tadi, Matius ya Bang? Itu bukan nubuat. Itu tertuju pada beberapa orang tertentu, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bentuknya jamak. Gitu Bang. Oke, jadi gini Ade ya, terlalu jauh kalau misalnya Isa yang menjadi penggenapan nubuatan sebagai pengajar palsu atau nabi palsu dan seterusnya. Kenapa? Kami umat Islam itu mengetahui tentang Nabi Isa alaihissalam itu melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang diberi nikmat kenabian kepadanya dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Jadi dia nggak ke Arab, dia di Bani Israel. Nah, yang dikatakan oleh Yesus ini adalah penyesat yang muncul dari tengah-tengah Bani Israel itu sendiri. Lalu ada orang Farisi yang keluar mengajarkan tentang konsep agama, ajaran, di mana orang non-Yahudi menjadi pengikutnya. Nah, kalau berbicara mengenai Mesias, justru kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus di situ mengaku Mesias. Paulus mengaku Kristus, sebab aku juga Kristus. Itu kalau kita lihat dari original teksnya, itu sangat jauh beda dengan terjemahannya. Karena di dalam original teksnya, Paulus ini mengaku sebagai
Kristus. Dia mengaku Kristus dalam arti kata dia pun mengaku Mesias. Makanya pengajarannya itu yang menjadi tolak ukur kekristenan hari ini. Dia katakan begini, Ginomai memites katos kago Kristus, teladani aku sebagaimana aku juga adalah Kristus. Itu terjemahan sesuai dengan original teks, tapi kalau kita lihat dari terjemahan Indonesia, lai itu berubah frontal. Nah, kemudian di mana, Bang? Di mana? 1 Korintus 11 nomor 1. Ya, Oke, sambil ya. Nah, oke. Kemudian kalau kita melihat dari Matius 23 tadi, kan sudah jelas tuh, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat ini kan Paulus. Di dalam Filipi 3 nomor 6 nomor 7, Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Filipi 3 nomor 5. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Nah, Paulus mengaku, akulah orang Farisi. Orang munafik. Kenapa saya katakan beliau orang munafik? Karena dalam orang Yahudi dia ngaku Yahudi, Yunani dia ngaku Yunani, kepada orang Romawi dia ngaku Romawi. Itu munafik. Terus dia katakan celakalah orang yang menyunatkan dirinya. Yesus Kristus tidak akan berguna baginya. Tapi faktanya kalau orang itu bersunat, tapi faktanya dia menyunat Timotius. Nah, kemudian dikatakan sebab kamu mengarungi lautan. Pekerjaan Paulus ketika kita lihat dalam Kisah Rasul 27, satu perikop itu kerjanya dari pelabuhan ke pelabuhan. Dia berlayar kemana-mana, sampai ke Kiliki dia itu. Mengajarkan apa? Mengajarkan tentang ketuhanan manusia bernama Yesus. Menyeberangi lautan, menjelahi daratan. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul 19. Satu perikop bagaimana dia dari daratan ke daratan kemudian mengajarkan tentang menuhankan manusia bernama Yesus. Lalu dia mentobatkan orang. Damaris dia yang mentobatkan. Begitu juga Dionysius, dia juga yang mentobatkan. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 17. Artinya apa yang kita cari sebenarnya sudah ada di depan mata. Cuman karena adik saya ini beriman kepada Paulus dan menganggap itu adalah rasul, maka semua yang terjadi terhadap apa yang diterangkan Yesus yang ada pada Paulus itu ditolak. Tapi kalau diminta, kalau bukan Paulus lalu siapa? Apa nama agamanya? Nggak bisa juga ditunjukkan. Nggak bisa juga ditunjukkan. Makanya dikatakan pengikutnya 2 kali lebih jahat. Karena pengikutnya ini akan membela mati-matian orang ini. Itu terakhir, kalau kita melihat dari Lukas 21, apa yang dikatakan? Tetapi semua itu sebelum semua itu terjadi, ini kata Paulus, kata Yesus, kamu muridku akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ini yang terjadi kepada murid Yesus angkatan pertama. Siapa pelakunya? Paulus. Penyesat itu siapa berarti? Ya Paulus. Karena dia menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus. Memang berat, tapi itu fakta. Sesuai dengan Bible. Nah, belum lagi kalau kita melihat dari unsur pengajaran Paulus dan unsur pengajaran Yesus, wah kacau. Bertentangan sama sekali. Seperti itu adindaku Aderion yang ganteng dan baik hati. Silakan. Iya, Bang. Ini terlalu banyak ya. Tadi saya terlalu fokus di 2 Korintus 11 ini tadi saya cek. Cuman ada poin pertama yang aku catat di sini. Isa itu saya bilang Mesias palsu, bukan guru palsu. Mesias palsu. Kenapa? Karena memang ini menurut iman kami. Jadi bukan saya benci, bukan karena saya benci Islam, bukan. Karena Isa itu adalah yang tidak diajarkan para rasul. Tap-tap layar ya. Galatia 1 ayat 8, terkutuklah orang yang mengajarkan Injil di luar dari apa yang telah kami beritakan, bukan aku beritakan, kami. Paulus selalu ngomong kami tuh, yang kami beritakan, para rasul beritakan. Memang kalau Isa itu kan tidak disalib, tapi tidak ada satupun para rasul mengatakan kalau Yesus itu tidak disalib, apalagi diserupakan. Nah, inilah kami sebut, inilah Mesias palsu. Inilah yang dimaksud Yesus. Dia akan membawa namaku dengan namaku. Iya benar, betul tuh. Isa Al-Masih kan artinya apa? Yesus Kristus. Tapi dia bukan dia. Itu bukan yang diajarkan para rasul, tapi diajarkan oleh baginda Muhammad. Seperti abang bilang tadi. Itu poin nomor pertama. Poin nomor 2 yang langsung aja ke kritik teks ini ya, 2 Korintus 11 ayat 1. Aku cek di sini memang dia bukan 1 Korintus. 1 Korintus. Iya, 1 Korintus. Sorry, maaf. 1 Korintus 11 ayat 1 kan yang
Iya. Mimita itu toh imitator Iya. kan. Iya. Jadilah pengikut Kristus sama seperti aku. Dia nggak menyebut dirinya Kristus. Kago di situ kan artinya apa? Coba kago di situ, Bang. Saya juga merujuk kepada dirinya. Aku Saya ini juga. juga Kristus. Bukan aku juga Kristus. Kalau misalnya aku juga Kristus berarti kita Kristus dong. Kan dia jadilah pengikut Kristus sama juga seperti aku. Masa sama juga seperti aku Kristus? Coba masuk letak ke juganya? masuk ke original teksnya coba. Iya. Ini saya lagi baca kok original teksnya. Mana kata di situ? kago Kristo kan? Tidak Abang ada di lagi- situ pengikut. Bukan. Tidak ada juga. Kata kago ini loh, Bang. Kago itu Yang saya juga. Kago. Iya, Aku juga. Aku. Iya, aku juga apa? Dia kan agak mendefinitifkan dia itu Kristus, tapi sama Kago? juga seperti aku. Kago Kristus kan? Iya. Kan Saya makanya juga Kristus. saya Betul. juga pengikut Kristus kan Nggak ada diminta. kata pengikut di situ, Lah, adekku. imitators ini loh, Bang. Makanya melihatnya itu secara komprehensif. Nggak ada kata Abang mesti ingat, pengikut. Bang, bener dengar dulu, Bang. Bahasa Yunani itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau dia disebut di atasnya ini kan ada kalimat sebelumnya toh. Di dalam satu ayat itu ada dua kalimat yang dihubungkan. Kalimat pertama, jadilah pengikut Kristus sama juga seperti aku pengikut Kristus. Bukan berarti dia itu Kristus. Kalau dia itu Kristus, apa arti makna kata I also ini, kago ini? Jadi gini. Ini kita lihat langsung ke original teksnya. Di situ tidak ada kata apados. Apados itu pengikut. Nggak ada. Bukan. Coba, Memang dari kata coba. mimitai. Mimitai Nggak, di sini itu kan kata kago teladan. ini, Bang. Nggak, kata kago ini yang abang bermasalah. Itu aku juga. Iya, aku Ada juga kata- Kristus. Lu also di also ini seperti apa? Jadi Iya, letak aku kata- juga. Aku juga itu also. sama. Iya, ini merujuk kepada si mimitai ini, Bang. Iya. Iya. Dia minta Mimitai itu diteladani sebagaimana aku juga Kristus kan gitu. pengikut. Sama juga. Jadilah gua juga teladanku pengikut sebagaimana aku Kristus. juga Kristus. Oke. Bukan. Itu Kalau pemahaman logika kita bahasa yang berbeda di situ. Enggak, Bang, bukan, Bang. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, logika bahasa Indonesia pun nggak dapet. Jadilah pengikut Kristus sama seperti aku adalah Kristus. Loh, berarti letak kejuganya di mana? Katosnya itu sebagaimana. Sebagaimana Sebagaimana aku juga. kagu saya juga Kristus. Nah, itu Kan dia, gitu. Bu. Kalau misalnya sebagaimana juga, apakah pengikut ini disebut Kristus? Jadilah teladanku sebagaimana saya juga Kristus. Bukan. Jadilah pengikut Kristus. Nggak ada situ deh. Imitator. Nggak ada di situ. Iya. Kan di situ Ya udah. mimitemo. Ya udah kita tinggalkan itu. Kita tinggalkan. Bukan enggak itu perlu itu biar sekarang abang bilang Yesus karena nggak pernah ada sejarah Paulus itu Mesias. Kalau ada itu dia ngaku pasti tercatat di sejarah. Oh nggak mungkin. Nggak ada. Sejarah yang mana? Sejarah Loh, mana? sejarah manapun. Jadi Bang, gini. orang Yahudi itu Mesias mereka pun tercatat walaupun mereka hancur mati kutu. Mesias mereka tercatat di sejarah. Paulus itu nggak pernah Ya, oke, mengaku oke. Mesias kecuali abang yang mengklaim. Bahkan dia pernah mengaku Bapa loh di dalam Yesus Kristus. Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Benar, Romo saya juga bapak saya. Nah, Makanya itu dia. disebut pater. Permasalahannya kemudian Dia bukan bapak di surga. mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Tapi faktanya pengajaran-pengajaran Paulus yang menjadi sudut yang dijadikan sebagai konsentrasi kekristenan sehingga pola yang ada di dalam imannya, ketuhanannya, agamanya, kitabnya itu semua tertuju kepada Paulus kan. Landasan iman kami No. Gini. Landasan iman kami bukan tertuju pada ajaran Paulus. Landasan iman kami itu adalah yang sosok Kristus ini. Dan seluruh kitab itu kami imani. Bahkan kitab Yudas yang bukan Iskariot ya. Yudas yang bukan Kita lihat. Iskariot. Itu pun juga kami baca itu, Bang. Bukan cuma Oke. Paulus. Oke, mari saya sedikit jabarkan baru ditanggapi deh. Jadi kita lihat bagaimana Paulus itu mendudukkan dirinya sebagai sumber hukum. Itu dulu. Jadi dia mengaku Bapa karena dia sebagai sumber hukum. Yang tadinya hukum Bapa, hukum Tuhan itu dihapuskan dengan Yesus menjadi tameng. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta
segala perintah yang ada di dalamnya. Itu selesai di situ ya. Lalu kemudian kita lihat dalam Matius 5:17. Itu sangat bertentangan dengan konsep pengajaran Paulus. Di mana Matius 15:17, Yesus di situ mengaku sebagai penggenap, artinya pelengkap, penyempurna daripada hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Paulus malah menghapus Roma 3:28-29. Itu satu. Kedua, Yesus ini adalah orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Dia menjalani hukum Taurat di dalam Matius 5:19-20. Sedangkan Paulus sebagai sumber pengajaran Kristen membebaskan orang Kristen dari hukum Taurat itu. Roma 7:6. Lalu kemudian ketetapan-ketetapan Tuhan, syariat-syariat Tuhan, hukum-hukumnya itu diterapkan oleh Yesus berdasarkan Matius 5:21. Tapi Paulus kemudian meniadakan, bahkan menganggap itu sampah. Dia anggap itu adalah sengat maut. Roma 8:1. Lalu kemudian di dalam Matius 19:16, data nomor 16-17, nanti tolong diralat kalau salah. Atau Markus 12:29, Yohanes 17 nomor 3, Yesus di situ mendudukkan dirinya sebagai hamba. Dia adalah pentuhan. Dia adalah penghamba kepada Tuhan. Sedangkan Paulus justru mengajarkan menyembah Yesus. 2 Korintus 1 nomor 3, Roma 8:39. Lalu kemudian yang terakhir, Yesus ini selama 3 tahun mengajar. Isi kandungan pengajarannya, dirinya adalah rasul. Yesus ini rasul. Yesus rasul, dia utusan. Tetapi kemudian dia yang rasul ini menjadi Tuhan seketika di tangan Paulus. Agama yang didirikan oleh orang Farisi, di mana pengikutnya dikatakan sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi.